Assalamualaikum, saya Arisandi Julian Rivaldi, mahasiswa aktif Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Universitas 17 Agustus Surabaya, ingin mempresentasikan untuk tugas desain pasif, yaitu kendala bangunan dan lingkungan sekitar dalam membentuk iklim mikro. Untuk pendahuluannya, iklim mikro adalah kondisi cuaca spesifik yang terdapat pada suatu area yang sangat terbatas, seperti di sekitar atau di dalam bangunan tinggi, yang berbeda dengan kondisi iklim pada zona yang lebih luas di sekitarnya. Iklim mikro dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu udara, kelembapan, kecepatan angin, dan radiasi matahari. Lalu untuk selanjutnya yaitu vegetasi. Vegetasi yang ada di sekitar bangunan, misalnya tanaman vertikal atau rooftop garden, memiliki peran penting dalam mengatasi kendala iklim mikro ini dengan menyediakan peneduhan, meningkatkan kelembapan melalui proses transpirasi, dan memperbaiki sirkulasi udara. Namun efektivitas vegetasi ini juga dapat dipengaruhi oleh jarak tanaman, baik antara tanaman maupun jarak terhadap bangunan tinggi itu sendiri. Untuk slide selanjutnya yaitu kendala bangunan dan lingkungan sekitar dalam membentuk iklim mikro. Untuk yang pertama, tantangan kepadatan yang menghambat sirkulasi udara. Ketika banyak bangunan tinggi berdiri rapat, aliran angin menjadi sangat terhambat. Bangunan berfungsi seperti penghalang yang membuat udara sulit bergerak dan terjebak di antara massa bangunan. Akibatnya, udara panas tidak bisa mengalir keluar, suhu kawasan meningkat. Lalu, ruang luar terasa lebih pengap dan lembab. Terjadi turbulensi angin dan tidak nyaman di area jalan. Untuk nomor 2, permasalahan ruang terbuka hijau yang terbatas. Bangunan tinggi biasanya menyisakan sedikit ruang di permukaan tanah. Ketika ruang terbuka hijau minim, maka peneduhan alami dari pepohonan berkurang, radiasi panas langsung ke permukaan. Tidak ada proses evaporasi, dan kualitas udara menurun karena rendahnya penyerapan polutan. Untuk nomor 3, kesulitan pengaturan jarak tanaman vegetasi yang efektif. Penataan vegetasi dalam kawasan dengan bangunan tinggi perlu mempertimbangkan arah datang angin. Lalu, jika terlalu jarang, pendinginan tidak optimal. Lalu keterbatasan lahan, vegetasi harus disesuaikan dengan area yang sempit. Tanaman harus memberi manfaat seperti bayangan, kesejukan, bukan hanya menghalangi cahaya dan angin. Untuk slide selanjutnya, yaitu peran vegetasi dalam iklim mikro. Vegetasi sebagai peneduh dan pendingin lingkungan. Vegetasi terutama pohon dengan tajuk lebar memberikan area teduh yang mengurangi paparan langsung radiasi matahari ke permukaan dan bangunan. Selain itu, melalui proses transpirasi tanaman mengeluarkan uap air yang membantu menurunkan suhu udara di sekitarnya, meningkatkan kelembapan sehingga udara terasa lebih nyaman, mengurangi panas yang diserap permukaan keras seperti aspal dan beton. Untuk nomor 2, vegetasi sebagai penghalang angin dan penyaring polusi. Vegetasi juga berfungsi mengatur aliran angin, menahan angin kencang agar tidak langsung mengenai bangunan, mengarahkan aliran angin untuk ventilasi alami yang lebih baik, mengurangi turbulensi angin di area pejalan kaki. Selain itu, vegetasi juga mampu menyerap karbon dioksida, menangkap debu aspal, partikel, polutan lainnya pada permukaan daun, meningkatkan kualitas udara perkotaan yang sering tercemar oleh kendaraan dan industri. Untuk selanjutnya, jarak tanaman dan jenis vegetasi. Pengaturan jarak tanaman untuk iklim mikro seimbang. Jarak tanaman vegetasi sangat mempengaruhi aliran angin dan distribusi bayangan di sekitarnya. Jika jarak tanaman terlalu rapat, maka ventilasi alami akan menghambat sehingga menyebabkan peningkatan kelembapan yang berlebih, yang bisa membuat lingkungan menjadi lembab dan kurang nyaman. Idealnya, jarak antara pohon peneduh berada dalam kisaran 3 hingga 6 meter. Namun, jarak ini dapat bervariasi tergantung pada jenis spesies dan ukuran tajuk pohon.
Ideal untuk jaraknya adalah 3-6. Lalu penempatan mengikuti arah angin dominan untuk mengoptimalkan pendinginan. Selanjutnya, jarak tanaman dan jenis vegetasi. Pemilihan jenis vegetasi yang tepat. Pohon yang berdaun lebat berfungsi sebagai peneduh utama yang efektif dalam mengurangi suhu udara sekitar bangunan. Sedangkan tanaman rambat yang tumbuh pada dinding bangunan sangat berguna untuk mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan, sehingga membantu mendinginkan permukaan dinding. Dalam memilih tanaman, sebaiknya utamakan tanaman lokal karena lebih mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat dan perawatannya pun lebih sederhana. Contohnya tanaman lokal yang kerap digunakan di area perkotaan Indonesia antara lain trembesi, ketapang, dan tabebuya yang berfungsi sebagai pohon peneduh. Selanjutnya, ada manfaat lingkungan dan sosial vegetasi. Manfaat vegetasi bagi lingkungan dan sosial. Vegetasi khususnya tanaman di kawasan perkotaan memiliki peran penting dalam menurunkan suhu lingkungan, seperti meningkatkan kenyamanan termal bagi penghuni area tersebut. Selain itu, tanaman juga berfungsi menyaring polusi udara, sehingga kualitas udara di kota menjadi lebih baik dan lebih sehat untuk dihirup. Vegetasi juga efektif dalam mengurangi kebisingan dan aktivitas manusia dan kendaraan, menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan nyaman. Selain fungsi ekologis, keberadaan ruang hijau menyediakan tempat yang penting bagi interaksi sosial dan rekreasi masyarakat, yang mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan warganya. Kesimpulannya, kepadatan bangunan dan kurangnya ruang terbuka hijau mempengaruhi kualitas iklim mikro perkotaan. Vegetasi berperan penting sebagai peneduh, pengatur angin, dan penyaring polusi. Pengaturan jarak tanaman dapat serta pemilihan jenis vegetasi lokal dapat mempengaruhi kenyamanan lingkungan. Vegetasi tidak hanya memberi manfaat ekologis tapi juga sosial estetika kawasan. Perencanaan lingkungan harus mempertimbangkan keseimbangan antara bangunan dan kelestarian ruang hijau. Dengan memperhatikan jarak tanaman dan jenis vegetasi yang sesuai, kita dapat mengatasi kendala iklim mikro yang disebabkan oleh bangunan tinggi. Penerapan prinsip bangunan hijau dengan pengelolaan vegetasi yang tepat dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Terima kasih untuk sudah mendengarkan sampai di titik ini. Saya terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kalau salah juga saya mohon maaf dan tolong diberitahu. Sekian dan terima kasih.